Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan tugas ujian tengah semester tentang mata kuliah tafsir ayat-ayat pendidikan. Pada video kali ini saya akan mengambil dari buku Tafsir Ayat-Ayat Tarbawi yang ditulis oleh Ridhol Wahidi MA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas judul yaitu judul pendidikan perasaan. Ada dua ayat yang disinggung dalam buku ini tentang pendidikan perasaan. Yang pertama adalah dari Quran surat Al-Isra ayat ke-15, dan yang kedua adalah Quran surat Yunus ayat yang ke-109. Ayat yang pertama pada Quran surat Al-Isra berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kesesatan, maka sesungguhnya dia tersesat untuk dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus para rasul. Ibnu Katsir mengatakan dalam hal ini bahwasannya Allah memberitahukan bahwa barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk dan mengikuti kebenaran serta mengikuti jejak kenabian, maka yang demikian itu berakhir dengan hasil yang dipuji, dengan hasil yang terpuji bagi dirinya sendiri. Dan ayat wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, yakni menyimpang dari kebenaran serta keluar dari jalan petunjuk, berarti ia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, dan akibatnya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Setelah itu Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Maksudnya, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, dan tidaklah seseorang itu berbuat jahat melainkan akan berakibat pada dirinya sendiri. Sementara Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra merupakan salah satu prinsip utama ajaran Islam dalam bidang tanggung jawab pribadi. Prinsip ini tidak bertentangan dengan surat An-Nahl ayat ke-25 yang menyatakan liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ayat yang kedua yaitu adalah surat Yunus ayat yang ke-109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Ibnu Katsir lagi-lagi berkomentar mengenai ayat akhir surat Yunus ini dan berfirman firmannya wattabi' ma yuha ilaika wasbir, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah. Maksudnya, berpeganglah kepada apa yang diturunkan kepadamu
dan bersabarlah atas pengingkaran orang-orang yang mengingkarimu. Kalimat hatta yahkumallah, hingga Allah memberi keputusan, maksudnya membuka antara kamu dengan mereka. Dan kalimat wa huwa khairul hakimin, dan Allah lah sebaik-baik hakim, maksudnya adalah Allah sebaik-baik pembuka dengan keadilan dan hikmahnya. Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa, dan hai Muhammad, setelah engkau menyampaikan tuntunan dan peringatan ini, ikutilah dengan sungguh-sungguh dalam semua kegiatanmu apa yang diwahyukan kepadamu, yakni yang dituntut, dianjurkan oleh Allah kepadamu, dan bersabarlah dalam menyampaikan wahyu itu dan dalam menghadapi segala tantangan, hingga Allah memberi keputusan antara kamu dan mereka yang durhaka, dan Allah lah sebaik-baik hakim, karena Allah mengetahui yang lahir dan batin, dan Allah maha adil dan maha bijaksana. Dalam konteks pendidikan, ayat ini seakan-akan berbicara seperti hai para guru, para pengajar, sampaikan ilmu kalian sebagaimana yang telah kalian baca dari sumber-sumber penunjang lainnya. Ajarkan kepada murid kalian dengan sabar. Jika sebagian murid ada yang belum memahami apa yang kalian sampaikan, jangan memberi keputusan atau penilaian hasil belajar karena menuruti hawa nafsu, karena emosi, karena perasaan suka atau tidak suka. Menurut Saleh Al-Fauzan dalam Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syahrin An-Nawawiyah, marah termasuk sifat bawaan manusia yang sebenarnya mengandung kemaslahatan dan manfaat. Sebab orang yang tidak dapat marah terdapat kekurangan pada dirinya, dan kemarahan itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai melewati batas karena akan menimbulkan bahaya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa terapi untuk meredam emosi. Yang pertama adalah membaca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua itu mengambil air wudhu, yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Jaddi Atiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Ketiga, menahan diri dengan diam. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Barang siapa yang marah, hendaknya diam dulu. Yang keempat adalah mengingat-ingat keutamaan orang yang sanggup menahan emosi dan bahaya besar yang timbul dari luapan marah yang akan dijauhkan dari taufik. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Mu'az bahwasanya man kadhama ghaidha wa huwa qadirun ala an yunaffidhuhu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaqi yaumil qiyamah hatta yukhayyiru minal hurri ma syaa. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tafsir ayat pendidikan yang diambil dari buku Tafsir Ayat-Ayat Tarbawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.